Tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Booster rem atau brake booster melipat gandakan daya penekanan pedal, sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Booster rem dipasang menjadi satu dengan master silinder tipe integral, atau juga dapat dipasang secara terpisah dari master silinder itu sendiri. Booster rem mempunyai diafragma atau membran yang bekerja dengan adanya perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dengan kevakuman yang dihasilkan dari dalam intake manifold mesin. Master silinder dihubungkan dengan pedal dan membran untuk memperoleh daya pengereman yang besar dari langkah pedal yang minimum. Bila booster rem tidak dapat berfungsi dikarenakan satu dan lain hal, booster dirancang sedemikian rupa sehingga hanya tenaga boosternya saja yang hilang. Dengan sendirinya rem akan memerlukan gaya penekanan pedal yang lebih besar, tetapi kendaraan dapat direm dengan normal tanpa bantuan booster. Jadi di sini terdapat booster rem model ASCO. Konstruksi booster rem ini terdiri dari dua buah bodi atau ini. Lalu sebuah piston dan return spring atau pegas karet diafragma dipasangkan pada unit piston. Kedua bodinya ditumpu dan di sekeliling bagian dalamnya dilapisi dengan diafragma. Juga kedua bodinya diikat dengan ban booster. Juga sebuah piston hub dipasangkan dan bergerak dari bagian tengah bodi belakang. Bantalannya terdapat di bodi belakang, menjamin piston hub di mana pada saat yang bersamaan akan menutup bagian dalam booster untuk mencegah masuknya udara luar. Unit piston terdiri dari mekanisme katup pengontrol atau control valve mechanism dan mekanisme reaksi. Mekanisme katup pengontrol terdiri dari katup udara atau air valve dan katup vakum atau vacuum valve. Katup pengontrol atau control valve, komponen-komponen tersebut dihubungkan langsung dengan pedal rem sehingga batang penggerak katup atau valve operating rod mendorong katup udara. Mekanisme reaksi terdiri dari plat reaksi atau reaction plate dan tuas penghubung reaksi atau connecting reaction lever. Untuk cara kerja booster rem pada sebelum bekerja, katup udara bersinggungan dengan katup pengontrol sehingga menutup jalannya udara luar yang melalui elemen saringan dengan katup pengontrol dan tidak dapat masuk ke dalam booster rem. Katup udara tertekan oleh pegas katup udara sampai penahan pegas pembalik menyinggung piston. Jadi katup vakum dan katup pengontrol terpisah dari saluran. Dalam keadaan bekerja, pada saat pedal rem ditekan, batang pendorong mulai mendorong katup udara. Katup pengontrol menyentuh vakum dan kemudian menutup saluran, sehingga memutuskan pula hubungan antara ruang tekan konstan dan ruang tekanan variabel. Selanjutnya, bila katup udara ke kiri, katup udara terpisah dari katup pengontrol dan udara akan mengalir melalui celah dan mengalir ke dalam ruang tekanan variabel, sehingga akan terjadi suatu perbedaan tekanan yang ditimbulkan pada ruang tekanan variabel dengan ruang tekanan konstan dan menyebabkan piston mulai bergerak ke kiri. Bila tenaga yang dipindahkan dari tumpuan ke batang pendorong master silinder mencapai harga tertentu, reaksi dari master silinder akan mengungkit tuas reaksi. Kemudian seperti pada gambar, tuas reaksi akhirnya mengungkit kembali katup udara pada tumpuan. Dalam keadaan bebas, pada saat gaya yang bekerja pada pedal rem diperbaiki, maka keseimbangan dari tuas reaksi akan hilang, sehingga katup udara akan terdorong ke kanan. Dengan demikian, katup udara bersinggungan dengan katup pengontrol, sehingga menutup hubungan antara ruang tekanan variabel dengan udara luar. Pada saat yang sama, katup pengontrol membuka katup vakum. Dengan demikian terjadi hubungan antara ruang sehingga terjadi tekanan vakum di dalam ruang tekanan variabel dan tidak terdapat lagi perbedaan tekanan antara kedua ruangan tersebut. Piston akan terdorong kembali ke pegas pembalik ke posisi tidak bekerja.